Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, kembali lagi kepada Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini, pada tema kali ini kita akan membahas tentang ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Lantas, apa saja sih ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa jami'i ashabihi al-awfiyail kiram. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penuh Rahmat, yang kasih sayang dan rahmatnya itu meliputi dan merengkuh seluruh makhluknya, terlebih makhluknya yang bernama manusia, dan terlebih lagi manusia yang tunduk, patuh, dan beriman kepadanya. Dan di antara wujud kasih sayang dan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman itu ialah bahwa Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan tempat-tempat tertentu sebagai lebih mulia dibanding tempat-tempat yang lain, dan juga menjadikan waktu-waktu tertentu sebagai lebih istimewa dan lebih spesial dibanding waktu-waktu yang lain, di mana ketika seorang hamba melakukan kebaikan, melakukan amal soleh di tempat-tempat tertentu itu dan atau di waktu-waktu tertentu itu, nilainya berbeda, pahalanya dilipat gandakan. Dengan demikian, dalam waktu yang relatif singkat dia bisa menambah pahala yang masif dan banyak. Pada kesempatan kali ini akan dibahas yang berkaitan dengan waktu yang mulia saja, dan itu pun hanya satu waktu, yaitu bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi pengetahuan umum, semua orang sudah tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sedemikian spesial, sedemikian diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ungkapan Nabi dikatakan syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang agung, bulan yang diberkahi. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwah, kata beliau. Barang siapa yang melakukan amalan sunnah di dalam bulan Ramadan itu dicatat sebagai amalan wajib. Belum lagi di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih mahal dan lebih tinggi dibanding 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kalau kenyataannya adalah seperti itu, maka adalah suatu keharusan bagi seorang muslim untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan kemudian berusaha untuk mengisi bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan yang spesial, yang ideal, dan yang maksimal. Nah, amalan-amalan apakah itu yang kiranya perlu diprioritaskan untuk dilakukan di dalam bulan Ramadan itu? Yang pertama tentu saja adalah puasanya itu, yang hukumnya adalah wajib. Dan bahkan lebih dari sekedar wajib, dia adalah salah satu dari rukun iman yang 5 itu. Dan apa imbalannya ketika seorang hamba bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan itu? Di sini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan atas dasar iman dan berharap ridho dan pahala dari Allah, maka seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dihapus. Siapa manusia yang tidak punya dosa? Tapi siapa pula yang tidak ingin agar dosanya itu dihapuskan? Semua punya dosa, semua ingin dosa yang dihapuskan, dan salah satu caranya adalah dengan melakukan atau menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang kedua ialah melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih itu. Ini pahalanya atau imbalannya
juga luar biasa, di mana baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, man qoma, kalau tadi man soma, sekarang man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyamul lail, salat tarawih itu sama, landasannya adalah iman dan ihtisab, mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang sudah lewat juga dihapus. Kemudian yang ketiga adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Memang ini sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas kaum muslimin tentang membaca Al-Quran ini. Tetapi bagaimana di dalam bulan Ramadan itu bisa dimaksimalkan, bisa diintensifkan, karena Nabi, para sahabat, dan para pendahulu kita, as-salafus saleh, sangat memperhatikan hal ini, di mana mereka mengagendakan untuk menghatamkan sekian kali di dalam bulan Ramadan. Para pemirsa yang berbahagia, jika tiga hal itu merupakan amalan yang bersifat vertikal, langsung ke atas pure kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ada ibadah yang sifatnya horizontal, yang non mahdhah, yang sosial, yaitu tidak lain adalah bersedekah, berbagi rizki kepada saudara, tetangga di kanan kiri. Dan ini lagi-lagi juga sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca bagaimana kesaksian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullahi ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Tetapi bagaimana ketika bulan Ramadan? Kata Ibnu Abbas, wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan ketika berada di bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Bagaimana kedermawanan beliau? Bagaimana sedekah beliau? Ibnu Abbas masih melanjutkan kesaksiannya dengan mengatakan, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah kalau di bulan Ramadan itu sedekahnya, sedekahnya, infaknya itu tidak hitungan, bagaikan angin yang berhembus. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa amalan yang kiranya sekali lagi mendapatkan perhatian dan prioritas untuk dilakukan. Untuk apa? Sekali lagi agar kita bisa menambah pahala, bekal perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti secara cepat, masif, dan banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena memang pahalanya dilipat gandakan seperti itu. Itu tujuan pertama. Tapi di sana ada tujuan lain yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih penting dari sekedar masalah mengumpulkan pahala itu. Yaitu apa? Yaitu pendidikan diri, melatih diri, menggembleng diri, agar bagaimana puasa dan seluruh rangkaian amal ibadah itu membuat kita semakin menjadi hamba yang tambah patuh, tambah tunduk, tambah takwa, dan tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah memang tujuan utama dari diwajibkannya puasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi amalannya adalah itu. Dan mengapa kita mengamalkan itu? Karena ingin mendapatkan pahala yang banyak dan ingin meningkatkan kualitas ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang terakhir itulah yang paling penting, bukan sekedar masalah mengumpulkan pahala. Karena kalau hanya mengumpulkan pahala sementara tidak merubah akhlak dan perilaku, tentu tidak ada gunanya. Pahala terkumpul, tapi kalau masalah dengan kanan kiri banyak, maka itu nanti ada konsekuensinya di alam akhirat sana nanti. Sebagaimana sudah diingatkan oleh baginda Nabi, jangan sampai ada orang yang muflis, yang bangkrut. Siapa itu? Orang yang kembali menghadap Allah dengan membawa sejumlah pahala yang besar, tapi masalahnya dengan masyarakat juga banyak, sehingga harus dibayar dengan melimpahkan, mengalihkan pahalanya itu kepada orang-orang yang dizalimi atau dianiaya itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah uraian singkat
tentang amalan ibadah di dalam bulan puasa, dan ringkasannya adalah terangkum dalam seikat bait saja berikut ini. Ramadan bulan yang spesial, waktu beribadah dan beramal, untuk serius menambah bekal, membuat diri tunduk tak nakal, modal kembali ke tempat asal, agar aman, damai, tanpa sesal, serba nikmat, real, bukan hayal. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Daun pandan baunya wangi, kapan-kapan ketemu lagi. Wallahu al-muwaffiq al-jadil wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan soal ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Semoga kita bisa memahami dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.